Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Di kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan kami dari kelompok 9, kelas S3A, mata kuliah Statistika Industri 2, dengan anggota saya sendiri, Safrudin Dikdo Pranoto, lalu rekan saya, Bagas Widiatmoko, dan juga Lendi Nopri Abdi Guntoro. Kami akan mempresentasikan sebuah materi berjudul analisis regresi. Menurut Budi Santoso 2007, analisis regresi adalah teknik statistik untuk permodelan dan investigasi hubungan dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel tersebut bersifat linear. Regresi linear merupakan satu cara prediksi yang menggunakan garis lurus untuk menggambarkan hubungan di antara dua variabel atau lebih. Fungsi dari analisis regresi. Analisis regresi digunakan untuk memprediksi nilai dari suatu variabel respons atau variabel Y dengan menggunakan nilai dari variabel prediktor atau independen atau variabel X. Jenis regresi linear. Dalam prakteknya, regresi sering dibedakan antara regresi sederhana dan regresi berganda. Disebut regresi sederhana atau simple regression jika hanya ada satu variabel independen. Sedangkan regresi berganda atau multiple regression jika ada lebih dari satu variabel independen. Kita masuk ke pembahasan pokok dari analisis regresi, yaitu regresi linear sederhana. Dengan persamaan dasar regresi linear sederhana, Y bar sama dengan A plus BX, di mana Y adalah nilai yang diramalkan, A adalah konstanta, B adalah koefisien regresi, dan X adalah variabel bebas. Dan berikut adalah langkah-langkah pengujian analisis regresi linear sederhana. 1. Penaksiran nilai parameter A dan B dapat menggunakan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square, di mana rumusnya ada B sama dengan N sigma XI YI dikurangi sigma XI dikalikan dengan sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi X sigma XI pangkat 2. Lalu ada A sama dengan Y bar dikurangi BX, di mana didapat juga rumus sigma Y dibagi N dan X-nya sigma X dibagi N. Nomor 2, pengujian parsial signifikansi hasil penaksiran parameter. Digunakan untuk menguji signifikansi parameter apakah nilai konstanta A dan koefisien B berpengaruh terhadap variabel respon atau dependent. Sebelum dihitung juga ada nilai variansi dari X, Y, dan error, di mana rumusnya adalah Sx kuadrat sama dengan N sigma Xi kuadrat dikurangi sigma Xi kuadrat dibagi N dikalikan N dikurangi 1. Lalu ada Sy kuadrat sama dengan N sigma Yi kuadrat dikurangi sigma Yi pangkat 2 dibagi N dikalikan N dikurangi 1. Lalu ada Se kuadrat di mana N dikurangi 1 dibagi N dikurangi 2 dikalikan Sy kuadrat dikurangi B kuadrat Sx kuadrat. Pada poin A, uji signifikansi konstanta A dengan hipotesis H0 adalah alfa sama dengan 0, artinya konstanta tidak berpengaruh signifikan. Lalu H1 adalah A tidak sama dengan 0, artinya konstanta berpengaruh signifikan. Lalu menentukan taraf signifikansi A dengan mencari tabel T dengan DF sama dengan N dikurangi 2. Lalu ada kriteria ujinya. Jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H0 diterima. Poin B, uji signifikansi koefisien B. Dengan hipotesis, H0 adalah beta sama dengan 0,
artinya koefisien tidak berpengaruh signifikan. Lalu H1 adalah beta tidak sama dengan 0, atau beta lebih besar dari 0, atau beta lebih kecil daripada 0, artinya koefisien berpengaruh signifikan. Lalu menentukan taraf signifikansi A dengan mencari T tabel dengan DF sama dengan N dikurangi 2. Di sini ada rumus statistika uji, T sama dengan B dikurangi B0 dikalikan SX akar N dikurangi 1 dibagi SE. Di sini terdapat B0 adalah tergantung pada hipotesis awal atau asumsinya jika 0. Dengan kriteria uji, jika T hitung lebih besar atau sama dengan T tabel, maka H0 ditolak, dan jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka HO diterima. Nomor 3, ada pengujian simultan signifikansi hasil penaksiran parameter. Juga didapatkan hipotesis atau menggunakan hipotesis H0 sama dengan variabel independennya tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Sedangkan HI variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan menentukan taraf signifikansi A, mencari tabel F dengan DF1 sama dengan DF2 sama dengan N dikurangi 2, maka digunakan statistik uji untuk mencari F hitung. Seperti tabel berikut. Lalu di sini ada jumlah kuadrat total atau JKT dengan rumus sigma YI kuadrat dikurangi sigma YI pangkat 2 dibagi N. Lalu ada jumlah kuadrat regresi atau JKR dengan rumus B sama dengan X atau B dikalikan sigma X I YI dikurangi sigma X I sigma YI dan dibagi N. Lalu ada JKG, jumlah kuadrat galat, sama dengan JKT dikurangi JKR, dan rata-rata jumlah kuadrat regresi, di mana JKR dibagi 1. Selanjutnya ada RJKG atau rata-rata jumlah kuadrat galat, di mana JKG dibagi N dikurangi 2 dengan kriteria uji jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel maka H0 ditolak, dan jika F hitung lebih kecil dari F tabel maka HO diterima. Lalu ada nomor 4, koefisien determinasi dengan koefisien korelasi. Ini berhubungan karena koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen, sedangkan koefisien korelasi untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen, dan rumusnya adalah R XY pangkat 2, atau didapatkan RXY-nya dari perhitungan B dikalikan dengan SX dibagi SY. Seperti itu. Dan selanjutnya, untuk studi kasus akan dipresentasikan oleh kedua rekan saya, maka dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lindino Putri Guntoro, NPM 2021 44 50021, kelas S3A. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada moderator kita, Mas Dikdo, dan saya ingin melanjutkan presentasi kelompok kami. Studi kasus analisis regresi sederhana. Mahasiswa ingin mengetahui pengaruh nilai ujian terhadap nilai akhirnya. Untuk itu, diambil nilai sampel sebanyak 12 orang. Maka di samping ini sebagai berikut datanya. 1. Persamaan regresi dan interpretasinya. Y sama dengan A ditambah BX. Yang dicari nilai BX dulu. B sama dengan N sigma XI YI dikurang sigma XI sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat.
sama dengan 12 61685 dikurang 725 10 11 dibagi 12 44 475 dikurang 725 kuadrat sama dengan 740220 dikurang 732975 dibagi 53700 dikurang 525625 sama dengan 7245 dibagi 8075 sama dengan 0,897. Yang A nya A sama dengan Y bar dikurang BX bar sama dengan 84,25 dikurang 0,897 60,42 sama dengan 84,25 dikurang 54,197 sama dengan 30,053. Maka persamaan regressi linear yang didapat adalah Y sama dengan A ditambah BX sama dengan 30,053 ditambah 0,897X. 2. Uji signifikansi parsial parameter konstanta A dan koefisien B. Sebelumnya perlu dihitung nilai varians dari X, Y, dan error. XX kuadrat sama dengan N sigma XI kuadrat dikurang sigma XI kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan 12,445 dikurang 725 kuadrat dibagi 12 kurang 1 sama dengan 53700 dikurang 625 dibagi 12 11 sama dengan 875 dibagi 132 sama dengan 61,174. SY kuadratnya sama dengan N sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat dibagi N dikurang 1 sama dengan 12,85905 dikurang 1011 kuadrat dibagi 12 dikurang 1 10 3860 dikurang 10 22121 dibagi 12 11 sama dengan 8739 dibagi 132 dan hasilnya 66,205. SE kuadrat sama dengan N dikurang 1 dibagi N dikurang 2 SY kuadrat dikurang B kuadrat SX kuadrat sama dengan 12 dikurang 1 dibagi 12 dikurang 2 66,205 dikurang 0,897 kuadrat 61,174 sama dengan 11 dibagi 10 66,205 dikurang 0,805 61,174 sama dengan 1 banding 1 1,1 66,205 dikurang 49,245 sama dengan 1,1 16,96 sama dengan 18,66. SE sama dengan akar SE kuadrat sama dengan akar 18,656 sama dengan 4,319. A. Uji signifikansi konstanta A. 1. Hipotesis H0 2 alfa sama dengan 0. Konstanta tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. H1 2 alfa tidak sama dengan 0. Konstanta
berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. 2. Taraf signifikansi. Alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. DF sama dengan N dikurang 2 sama dengan 12 dikurang 2 sama dengan 10. Tabel T sama dengan 2,228. 3. Statistik uji. T sama dengan A dikurang A0 XX akar N dikurang 1 dibagi SE akar sigma X I kuadrat sama dengan 30,053 dikurang 0 7,821 akar 12 buka kurung 12 dikurang 1 dibagi 4,319 akar 44475 sama dengan 30,053 7,821 akar 132 dibagi 4,319 210,891 sama dengan 30,053 7,821 11,489 dibagi 910,838 sama dengan 2700,426 dibagi 910,838 sama dengan 2,965. T hitung. A. Uji signifikansi konstanta A. 4. Kriteria uji. Jika T hitung lebih T-table maka H0 ditolak. Jika T hitung kurang T-table maka H0 diterima. Karena kesimpulannya karena 2,965 lebih 2,228 maka H0 ditolak. H1 konstanta berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Sekian dari saya. Dilanjutkan oleh Mas Bagas Widiatmoko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Widiatmoko, NPM 2021 445 00020. Baiklah, di sini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya yaitu Lendi. Selanjutnya ada B, uji signifikansi koefisien A. Yang satu ada hipotesis, kita harus menentukan hipotesisnya. Hipotesis di sini ada HO dibagi beta sama dengan 0. Dengan ketentuan koefisien nilai ujian tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. H1 dibagi beta tidak sama dengan 0. Jadi koefisien nilai ujian berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Yang kedua kita tentukan taraf signifikansi. Di sini ada alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 dibagi 2 dan sama dengan 0,025. DF nya N min 2 sama dengan 12 min 2 sama dengan 10. Ini kita bisa lihat di tabel yang tadi ya. Dan ketiga kita melakukan statistik uji. Statistik uji kita pakai rumus T beta minus beta 0 dikali S X dikali N min 1 kuadrat per SE. Jadi ini semua udah ada penjelasannya di sini yang kita udah ketahui. B sama dengan 0,897, SX nya 7,821, SE
nya sama dengan 4319 di pojok kanan ini. Ini diketahui rumusnya, tinggal masukin terus dibagi dan hasilnya terhitungnya 5388. Selanjutnya ada uji signifikansi koefisien B. Masih dilanjutkan ya. Yang tadi poin 3 statistik uji, sekarang 4 kriteria uji. Kriteria uji, jika terhitung lebih dari T tabel maka HO ditolak. Nah, jika terhitung kurang dari T tabel maka HO diterima. Kesimpulannya 5388 lebih dari 2228. Ini 5338 lebih dari 228. Nah, maka HO-nya ditolak. Nah, H-1 koefisien nilai ujian berpengaruh signifikan terhadap nilai akhir. Kita lanjut uji signifikansi simultan hasil penaksiran parameter atau hipotesis. Sama kayak yang di atas tadi, kita harus menentukan hipotesisnya dulu. Hipotesisnya sama aja, HO variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Salah satunya variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Terus menentukan taraf signifikansi alfa 5% sama dengan 0,05, DF-nya 1 sama dengan 1, DF2 sama dengan N-2 sama dengan 12 minus 2 sama dengan 10. Lihat tabel. Kalau statistik uji di sini kita dibantu oleh ini namanya tabel ya. Tabel ini nanti menentukan yang buat kita mencari JKT ini. Selanjutnya statistik uji. Ini ada JKT sama dengan sigma Y kuadrat, sigma YI kuadrat dikurang sigma YI kuadrat juga dibagi N. Dan ini JKT tinggal dimasukin di sini, JKT-nya N-1. Nah, tinggal dimasukin semua. JKR sama dengan B terus sigma XI dikali YI minus sigma XI EY dibagi N. B-nya tinggal dimasukin di sini, B-nya 0,897, sigma XI YI-nya 61685, sigma XI-nya 725, sigma YI 1011. Tinggal dimasukin dan diaplikasikan semua rumusnya, mendapat hasil 541564. Untuk rumusnya jadi JKG untuk mencari JKT yaitu JKT minus atau dikurang JKR. Jadi 72825 ini dikurang 541564, yaitu hasilnya 186686. Terus untuk mencari JKR, rumusnya yaitu JKR di per 1 tinggal dimasukin 564 dibagi 1, tetap ya hasilnya RJKG JKG minus N-2 sama dengan 186686 di per 12 min 2, hasilnya 18669. Jadi untuk ini F hitungnya RJKR dibagi RJKG yaitu 554 dibagi 18669, yaitu hasilnya 29,009. Poin selanjutnya yaitu uji signifikansi simultan hasil penaksiran parameter. Nah, untuk kriteria ujinya sama kayak yang di atas tadi. Jika F hitung lebih dari sama dengan F tabel maka HO ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel maka HO diterima. Kesimpulannya, karena 2020
29,009 lebih dari 4,96, maka HO ditolak. H1 variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Yang keempat yaitu koefisien determinasi R kuadrat. Koefisien determinasi merupakan kuadrat dari korelasi R XY sama dengan R kuadrat XY. R XY sama dengan B SX min SY. Tadi dimasukin yang udah kita tentukan tadi, tinggal dimasukin, terus tinggal di R kuadrat dikuadratin saja. Untuk nilai ujian berpengaruh terhadap nilai akhir sebesar 74,3%. Sisanya dalam kurung 100% di minus 74,3% sama dengan 25,7%. Nilai akhir dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam model. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya mewakili kelompok 9 mengucapkan terima kasih dan selamat belajar untuk luas. Terima kasih. Assalamualaikum.